Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Faturrahman dengan NIM 12030300045 dari kelas ATN 3A. Pada video kali ini saya akan sedikit mengulas secara garis besar materi yang telah disampaikan pada pertemuan 1 sampai pertemuan 7 mata kuliah Hukum Tata Negara, yang mana video ini untuk memenuhi nilai UTS Hukum Tata Negara. Pada materi pertama, di sana membahas tentang uraian mengenai pengertian, ruang lingkup, dan konsep hukum tata negara. Mengenai pengertian, hukum tata negara itu merupakan sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat kelengkapan negara dalam garis horizontal dan vertikal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Adapun menurut istilah disebut constitutional law atau state law dalam bahasa Inggris. Asumsinya membahas perangkat aturan di dalamnya terdapat lembaga negara, hubungan antar warga negara, atau hubungan dengan negara secara horizontal atau vertikal, serta hak asasi. Dan mengenai ruang lingkupnya itu mengenai organisasi negara, termasuk bentuk-bentuk negara, bentuk-bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan sebagainya. Lalu ada struktur pejabat negara, dan secara spesifik membahas mengenai lembaga-lembaga negara yang ada di suatu negara. Yang kedua ada pembagian kekuasaan dan hubungannya dengan trias politika. Adapun sumber hukum tata negara yaitu hukum internasional yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional, peraturan perundangan, tertulis, UU, PP, perjanjian, dan lain-lain, nilai konstitusi yang tidak tertulis atau hukum adat, jurisprudensi, peradilan, constitutional convention, kebiasaan ketatanegaraan, doktrin ilmu hukum yang telah menjadi ius communis opinio doctrine. Selanjutnya mengenai bentuk negara hukum. Terdapat bentuk negara formal yang diantaranya adalah pertama, individualisme atau negara yang memberi kemerdekaan kebebasan kepada masyarakatnya untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua ada negara penjaga malam, dalam artian di sini negara itu hanya akan hadir ketika dibutuhkan saja atau keadaan yang memaksa negara itu harus turun tangan. Lalu yang ketiga ada monopoli. Negara berperan dominan kehidupan masyarakatnya itu diatur secara detail. Selanjutnya terdapat bentuk negara material yang diantaranya ada kolektif atau negara yang bersifat konsensus atau kesepakatan antara masyarakat dengan pemimpin negara. Yang kedua ada dominasi negara yang mana negara ini tidak memberikan ruang ataupun fraksi-fraksi politik kepada masyarakat negaranya. Pemerintahan negara ini lebih cenderung mendominasi dan memonopoli sebuah keadaan serta masyarakat negaranya pun dipaksa untuk mencapai tujuan yang telah dicita-citakan gitu. Yang telah dicita-citakan untuk mencapai tujuan yang telah dicita-citakan oleh pemerintah negaranya gitu. Lalu ada yang ketiga welfare state atau cita-cita ideal, di mana negara tersebut menggabungkan kolektif dan dominasi negara sehingga terjadilah keseimbangan gitu. Lalu asas negara kesatuan yang terbagi menjadi negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan yang mana negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai kesatuan tunggal. Bentuk pemerintahannya pun lebih cenderung sentralistik, di mana kewenangannya itu didominasi oleh pemerintahan pusat. Yang kedua negara serikat atau terdiri dari banyak negara yang sifatnya kolektif kolegial, di mana sentralistik negara pusat tidak terlalu besar seperti negara kesatuan. Adapun di dalam negara kesatuan ada beberapa asas, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan. Kemudian asas negara hukum. Adapun ciri negara hukum menurut International Commission of Jurists di Bangkok 1996 bahwa sebuah negara itu dapat dikatakan negara hukum bila mana memenuhi keenam asas. Yang pertama adanya jaminan HAM, yang kedua adanya badan kehakiman independen, yang ketiga pemilu yang bebas atau demokratis, yang keempat kebebasan menyatakan pendapat, yang kelima kebebasan berserikat, contohnya membentuk organisasi dan lain-lain. Yang keenam ada pendidikan kewarganegaraan. Lalu selanjutnya asas demokrasi. Afan Ghaffar berpendapat bahwasannya ada 6 indikator. Yang pertama penyelenggaraan kekuasaan berasal dari rakyat. Yang kedua penyelenggaraan kekuasaan secara bertanggung jawab. Yang ketiga adanya partisipasi langsung maupun tidak langsung.
Yang keempat, adanya rotasi kekuasaan. Yang kelima, pemilu. Yang keenam, kebebasan dijadikan hak-hak dasar manusia. Lalu selanjutnya, tipe dan bentuk susunan negara atau negara kesatuan. Pertama, ada vertical management model. Yang kedua, central representative model. Yang ketiga, unification model. Yang kelima, mixed model. Terus karakter pada negara kesatuan. Yang pertama, hanya ada satu konstitusi yang berlaku di seluruh negara yang bersangkutan. Yang kedua, ada satu pemerintahan di tingkat pusat yang berdaulat atau sentralistik. Yang ketiga, seluruh penduduk itu hanya mempunyai satu kewarganegaraan. Yang keempat, terdapat satuan pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi pemerintahan pusat dengan wewenang kepala daerah yang bersifat absolut atau kepanjangan tangan pusat. Lalu selanjutnya, hanya pemerintah pusat yang wewenang menjalankan hubungan luar negeri. Terus adanya perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi atau adanya heterogenitas. Lalu yang terakhir, adanya keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Selanjutnya, karakter negara serikat. Pertama, ada satu wilayah negara itu terbagi atas negara-negara bagian. Yang kedua, ada kedaulatan ganda di mana masing-masing antara pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian itu mempunyai otonomi untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Hubungan antara pemerintahan federal dengan pemerintahan daerah itu bersifat koordinatif atau kooperatif atau mempunyai kewenangan yang bersifat eksklusif gitu. Susunan pemerintahan, kewenangan untuk menetapkan perpajakan, kebutuhan untuk kerjasama amat minimal gitu. Lalu selanjutnya, bentuk pemerintahan. Pertama, ada autokrasi. Bentuk pemerintahan seperti ini yang mana pemerintahannya dikelola dan dikuasai oleh satu orang penguasa di dalam kekuasaan politiknya. Yang tentunya penguasa tersebut memiliki power yang cukup besar di dalam pemerintahan. Yang kedua, oligarki. Bentuk pemerintahan yang ini di mana pemerintahan itu dikuasai oleh beberapa orang yang berasal dari golongan atau sekelompok tertentu yang memberikan pengaruh cukup besar gitu di dalam pemerintahan. Yang ketiga, ada monarki. Monarki itu merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dikuasai penuh oleh satu orang. Karena pemerintahan ini berbentuk kerajaan, maka orang yang menjadi penguasa itu biasanya disebut sebagai raja atau ratu. Yang keempat, ada republik. Republik itu merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat. Artinya di sini partisipasi rakyat itu sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama ataupun suatu kepentingan umum. Selanjutnya, sistem pemerintahan yang merupakan suatu sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Menurut Muhammad Mahfud MD, sistem pemerintahan itu terbagi menjadi dua, yaitu pertama presidensial, di mana salah satu negara yang menggunakan sistem ini adalah Indonesia. Adapun beberapa indikator dalam sistem pemerintahan ini yaitu pertama, ada kepala negara menjadi kepala pemerintahan atau eksekutif. Yang kedua, pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Parlemen dan pemerintah adalah sejajar. Yang ketiga, menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang keempat, lembaga eksekutif dan lembaga legislatif sama kuat. Yang kedua, ada parlementer. Salah satu negara yang menggunakan sistem ini adalah Amerika Serikat. Adapun beberapa indikator dalam sistem pemerintahan ini yaitu pertama, kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena di sini lebih bersifat sebagai simbol nasional atau pemersatu bangsa. Yang kedua, pemerintah itu dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Yang ketiga, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya. Lalu yang keempat, kedudukan lembaga eksekutif atau kabinet itu lebih rendah dan bergantung kepada parlemen. Lalu selanjutnya, negara autokrasi dan demokrasi modern. Autokrasi modern di mana negara autokrasi atau autokrasi itu merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dikelola dan dikuasai oleh satu orang penguasa yang dikenal dengan sebutan autokrat, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun militer. Demokrasi ini yang merupakan kebalikan atau antitesis dari autokrasi. Jika pada sistem autokrasi hanya satu orang yang menjadi pemegang kekuasaan, maka pada sistem demokrasi itu semua orang itu mempunyai hak yang sama untuk pemegang kekuasaan dan mengendalikan kekuasaan. Hal tersebut dikarenakan yang menjadi dasar pijakan dari demokrasi ini adalah kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, kepentingan umumlah yang diutamakan. Yang kedua, pelaksanaan pembatasan kekuasaan.
Menurut Maurice Duperger, terdapat 3 metode dalam pembatasan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa di sebuah negara. Pertama, pemilihan para penguasa. Masyarakat yang menentukan siapa yang menjadi penguasa, maka disitulah bisa dilakukan memilih yang memiliki kekuasaan dan berhak diberikan kekuasaan atau tidak. Yang kedua, pembagian kekuasaan. Yang ketiga, kontrol yurisdiksional. Yang keempat, menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah, yang artinya diperbolehkan gitu masyarakat negara atau oposisi. Dikarenakan dengan adanya kekuatan yang berimbang, maka akan terjadi check and balance atau saling kontrol, sehingga kekuasaan itu tidak terjadi overload ataupun mengalami penyimpangan. Lalu yang selanjutnya ada pengendalian kelaliman pihak penguasa dari masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat punya peran untuk mengendalikan pembatasan kekuasaan badan pengusaha tersebut. Lalu selanjutnya ada internal dan ada eksternal. Yang kedua, trias politika, pembagian kekuasaan. Perancis abad ke di situ ada fungsi diplomatis, fungsi defense, fungsi finance, fungsi justice, fungsi politik. Nah, lalu ada John Locke di tahun 1632 sampai 1704. Sana ada fungsi legislatif, fungsi eksekutif, fungsi federatif. Ada Montesquieu tahun 1748 atau The Spirit of the Law. Ada legislatif, eksekutif, yudikatif gitu. Lalu ada eksekutif, kekuasaan membuat undang-undang, dalam peristilahan sering disebut rule-making function, seperti presiden dan satuan kerja pemerintah. Ada legislatif, mana kekuasaan melaksanakan undang-undang atau rule application function, contohnya DPR. Ada yudikatif, mengadili atas pelanggaran undang-undang, rule adjudication function, kehakiman seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mungkin sekian penyampaian materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.